Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini Bapak mau ngambil absen dulu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Jadi bagi nama yang tersebut silakan ditanya. Oke, yang pertama Abdul Rauf ada. Ajeli. Hadir Pak. Arya Dita. Hadir Pak. Azrita. Hadir Pak. Sandika. Ada. Larissa. Olivia. Hadir Pak. Dwi Ayudia. Dima. Hadir Pak. Fatih. Hadir Pak. Ferdian. Fisti. Fitri. Dayatu. Hadir Pak. Hafsah. Imanuddin. Masuk dong. Kesa. Masuk dong. Rafi. Hadir Pak. Pak Fit. Raifa. Selanjutnya silakan kelompok siapa lagi yang mengambil. Baikkan. Oke, silakanlah kelompok. Jadi mana lagi mau tanya ya? Oke, yang lain silakan diperhatikan. Kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Afi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai konsep dan batas negara serta menjelaskan mengenai konsep konflik. Sebelumnya, perkenalkan aku Angelis Sabila sebagai moderator. Aku Azrita Uktariani sebagai pembaca materi. Saya Rangga Saputra sebagai pembaca materi. Saya Pak Firman Siri sebagai pembaca materi. And this is our presentation. Menurut ahli, yaitu Profesor Dr. Mariam Budiharjo yang merupakan pakar ilmu politik dan diplomat Indonesia, menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Setelah mengetahui mengenai konsep negara, kita lanjut kepada unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 2 jenis, yaitu unsur deklaratif dan unsur konstitutif. Unsur deklaratif merupakan unsur pengakuan dari negara lain yang mengakui bahwa negara tersebut telah berdiri dan diakui menjadi suatu negara. Sedangkan unsur konstitutif merupakan unsur yang mutlak atau harus ada di dalam suatu negara. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Rangga. Selanjutnya unsur-unsur konstitutif negara. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah adalah salah satu unsur pembentuk negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari darat, udara, dan juga laut. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara. Yang kelima yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain adalah unsur deklaratif menerangkan bahwa suatu negara sudah berdiri sehingga negara tersebut negara-negara lain, yaitu berdasarkan de facto, yaitu pengakuan sesuai kenyataan yang ada alias fakta yang sungguh terjadi tentang berdirinya suatu negara, dan de jure yaitu pengakuan sesuai kenyataan resmi menurut hukum internasional. Selanjutnya ada batas-batas negara. Di bagian barat, batas wilayah negara Indonesia pada bagian barat berada di perbatasan
dengan Samudra Hindia serta perairan negara India. Selain itu, Pulau Ronde yang ada di Indonesia serta pulau yang ada di India secara langsung berbatasan dengan Samudra Hindia serta Laut Andaman. Lalu pada bagian timur, batas wilayah negara Indonesia bagian timur berada dalam batasan langsung dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Lalu bagian utaranya, batas wilayah negara Indonesia pada bagian utara berada di Pulau Kalimantan dan terletak pada perbatasan langsung dengan Malaysia. Pada bagian utara di batas wilayah Indonesia secara langsung berbatasan dengan beberapa negara yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Lalu ada bagian selatan berbatasan dengan langsung dengan Timor Leste. Hal ini sebelum Timor Leste memutuskan untuk memisahkan dari Indonesia pada tahun 1999. Timor Leste memutuskan untuk menjadi negara bagian tersendiri bisa dari Indonesia. Konsep konflik. Konflik adalah suatu situasi di mana ada dua pihak atau lebih yang saling berhadapan, berlawanan, kepentingan, dan atau saling menyerang satu sama lain. Dua negara atau lebih terkait dengan batas-batas wilayah mereka. Faktor sengketa wilayah ini sendiri dapat terjadi karena ketidakjelasan batas-batas historis atau geografis, klaim sepihak atas suatu wilayah, perebutan sumber daya alam di wilayah perbatasan, serta perubahan kondisi geografis akibat fenomena alam. Sengketa batas wilayah dapat menimbulkan ketegangan dan konflik antar negara yang terlibat. Penyelesaian sengketa batas wilayah biasanya dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Pengelolaan konflik dan sengketa batas wilayah yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional maupun global. Untuk cara-cara mengatasi konfliknya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rangga. Selanjutnya itu cara-cara untuk mengatasi konflik. Yang pertama yaitu kompetisi. Saling berkompetisi untuk kemenangan sehingga mengorbankan pihak lain. Yang kedua, sharing. Satu pihak akan memberi dan pihak lain akan menerima sesuatu. Yang ketiga, akomodasi, yaitu taktik pertarungan. Yang keempat, kolaborasi. Itu pendekatan pemecah masalah yang membutuhkan integrasi dari kedua pihak. Dan yang terakhir, pengindaran, yaitu penarikan kepentingan kelompok lain. Segitulah materi yang dapat kami sampaikan. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan kritik dan saran ataupun pertanyaan yang lebih lanjut? Raise your hand, please.